Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Aska Farihi dengan NIM akhir 257. Di video kali ini saya akan membahas mengenai, bukan, bukan membahas, tapi akan mengerjakan untuk tugas UAS praktikum, yaitu untuk mata kuliah database praktikum, untuk kelas K1. Baik, langsung saja saya akan masuk terlebih dahulu ke MySQL. Setelah masuk, buat soal pertama yaitu buatlah database dengan nama UASDB. Create berarti kita langsung buat saja create database UASDB. Oke, kita use UASDB. Setelah itu kita tinggal import untuk uh, databasenya yang sudah diberikan, yaitu ini. Sebelumnya saya sudah mendownloadnya dan filenya itu berada di, nah ini di directory, tinggal di sini kita tinggal salin saja kalau nggak mau ribet. Jadi caranya di MySQL untuk importing tinggal source terus paste, tambahkan directory yang tadi yaitu wasprac bb.sql. Oke, query sudah, so tablet kita sudah mendapatkan tabel-tabelnya, yaitu tabel penjualan dan lain-lain. Karena kita tidak membuat tabel ini, jadi kita tidak tahu bagaimana hubungannya atau relasinya. Jadi saya akan eh, mencoba mencari tahu, yaitu dengan cara detail penjualan. Kita akan mencari tahu, yaitu untuk kriterianya. Dan primary key, kayak primary key, foreign key, dan lain-lain. Yaitu dengan cara sintaknya itu test terus nama tabelnya kategori terus tes tes pembayaran pembayaran tes penjualan 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 sama tes produk. Oke, sudah. Terus di soal pertama, tampilkan daftar produk serta nama kategorinya. Daftar produk berarti secara tidak langsung adalah nama dari produk itu sendiri dan juga nama kategorinya. Cuman di sini saya akan menambahkan atribut yaitu ID produk sebagai bentuk identitas dari nama produk itu sendiri ya. Jadi saya hanya sebagai penambahan yaitu p.id produk terus p. nama produk itu sendiri terus ke nama kategori. Di sini P, P, P itu adalah sebagai inisialisasi dari nama tabel, yaitu P itu sebagai inisialisasi dari nama tabel produk, terus K itu inisialisasi dari nama tabel kategori. Jadi seperti itu ya. Lalu sudah, terus kita panggil untuk tabel pertama yaitu from product, yang terus kita tulis inisialisasi kita yaitu P, terus kita gabungkan join terus nama tabelnya kategori K, terus kita hubungkan. Cara menghubungkannya itu atribut yang berada di kedua tabel tersebut. Misal di kategori dia akan memiliki ID kategori, dan juga produk eh di produk dia memiliki ID kategori, dan di kategori dia juga memiliki ID kategori. Jadi kita menggunakan penghubung atribut tersebut ya. Seterusnya adalah seperti itu. Oke, yang soal pertama sudah. Soal kedua yaitu transaksi penjualan beserta nama pelanggan dan nama kasir. Di sini saya juga akan menambahkan yaitu untuk ID penjualan, karena menurut saya setiap penjualan tuh setiap transaksi memiliki ID. Select
ID penjualan PC, kita install juga pc.id penjualan, koma, setelah ID penjualan, nama pelanggan itu inisialisasi dulu PL, nama pelanggan, koma, nama pelanggan adalah nama kasir, di kasir atau nama kasir. Setelah itu kita ambil pertama yaitu penjualan yang diinisialisasi dengan PC, terus kita gabungkan tabel penjualan dengan tabel pelanggan yaitu PL. Terus cara menghubungkannya itu melalui ID pelanggan ini ya, karena di pelanggan dia juga memiliki ID pelanggan on ID pelanggan sama dengan PL ID pelanggan. Setelah itu karena kasirnya itu belum, jadi kita menghubungkan kasir juga. Di sini ID penjualan dia memiliki ID kasir, jadi kita menggunakan penghubungnya itu ID kasir. Pertama-tama kita join terlebih dahulu, join kasir K, terus kita hubungkan melalui tadi di penjualan dia memiliki ID di kasir sama dengan ID kasir. Oke, sudah berhasil. Terus selanjutnya adalah menampilkan detail transaksi lengkap yang berisi tanggal penjualan, nama pelanggan, nama produk, kategori, jumlah, harga satuan, dan subtotal. Yang pertama-tama berarti kita perlu mengambil yaitu tanggal penjualan yang mana berada di penjualan. Kita inisialisasi dengan PC, tanggal penjualan. Setelah tanggal penjualan adalah nama pelanggan berarti di PL, biar sama-sama diingat ya, biar tidak perlu nyekral lagi. PL nama pelanggan, terus nama produk berarti di P, nama produk, koma, sudah, terus di kategori berarti di K, nama kategori, terus nah di jumlah itu berada di tabel detail penjualan, jumlah sama harga satuan berada di situ. Berarti kita inisialisasi dengan PL, terus jumlah, koma, DL dot satuan, terus subtotal di sini setahu saya tidak memiliki atribut di setiap tabelnya, jadi kita harus membuatnya sendiri dengan cara itu ini. Kalau rumusnya total pendapatan produk dihitung dari sum jumlah kali harga satuan, jadi kita menggunakan rumus itu DL kali jumlah dikalikan DL kali harga satuan, harus HS sebagai subtotal. Oke, sudah. Terus kita ambil data penjualan terlebih dahulu, yang mana kita inisialisasi dengan BL, terus kita gabungkan dengan penjualan, penjualan, data penjualan sama join penjualan di PC, terus kita hubungkan melalui ID penjualan tentunya. ID penjualan, ID penjualan sama dengan pc.id penjualan. Coba kita cek apakah di kedua tabel tersebut memiliki. Di sini ada ID penjualan sama di satunya juga, di penjualan juga ada ID penjualan, aman. Terus kita joinkan lagi untuk pelanggan yang PL, itu join pelanggan PL, berarti hubungannya dengan PC ID pelanggan sama dengan PL.id pelanggan juga.
sudah, pelanggan aman. Terus kita gabungkan lagi karena masih ada produk sama kategori. Join produk join produk P, terus kita hubungkan PE dot produk, berarti produk P dia berhubung sama dia berhubung sama ID produk ya, berarti detail penjualan yaitu on detail.id produk detail.id produk sama dengan p.id produk. Terus gabungkan lagi dengan si kategori yang kita inisialisasi dengan K. Terus on di produk apakah ada kategori, harusnya ada. Base product yang memiliki ID kategori, di kita hubungannya dengan kategori p.id kategori on p.id kategori sama dengan k.id kategori. Nah, sudah berhasil, bisa dicek di sini. Dia sudah ada kesatuan di sini. Nah, di record aman. Bentar, di record ada yang salah. Nah, oke, ini ya teman, di record dikatakan itu di record di sini buat function detail transaksi yang nomor 3, sorry yang berisi tanggal penjualan sudah, nama pelanggan sudah, nama produk sudah, kategori sudah, jumlah sudah, harga satuan dan subtotal, jadi sudah aman. Terus selanjutnya ya. Nah, soal selanjutnya adalah buat function dengan nama append kategori transaksi. Function menerima parameter total kerja. Berarti kalau membuat function kita perlu delimiter dulu. Delimiter terus dollar thread thread create function create function untuk namanya fn kategori transaksi. Terus nama function menerima parameter total belanja bernama total belanja ya. Total belanja kita akan kasih nama, kasih tipe data desimal, terus yang A, yang komanya itu nanti terakhirnya maksimal adalah 2. Terus untuk returns dikembalikan pada 20 saja. Terus deterministik begin if jika total belanja kurang dari 50.000 disuruh masih kelihatan total belanja kurang dari 50.000, maka hasilnya dan menghasilkan. Terus else if total belanja kurang dari sama dengan 100, terus dia akan masuk sebagai transaksi sedang. Transaksi terus else
dia akan, selain itu dia transaksi besar, transaksi besar, transaksi besar sudah. and if and if sudah, terus and itu query oke, kita coba sudah sebentar, aman. Berarti kita coba akan tes fungsi dari fn kategori transaksi itu select fn kategori transaksi kita isi dengan berapa misalnya 70 hasilnya. Nah, transaksi sedang ini harus ada dolar, emang terkadang error ya kalau pakai delimiter. Saya juga nggak tahu cara memberinya, cuman saya coba-coba itu dia harus ditutup dolar lagi agar berhasil. Terus kita akan coba untuk yang lebih dari 100 120 dan berhasil transaksi besar. Oke, yang nomor 4 juga sudah berhasil. Sekarang untuk buat view dengan nama recap produk terjual. Baik, langsung saja kita caranya recap produk terjual. Sampai ini aman. Oke. Di record aman kan? Aman. Oke, sudah. Selanjutnya itu view dengan nama recap produk terjual. Itu caranya create view itu namanya recap produk terjual. Oke. Terus AS isinya berarti select ID produk, ID produk, ID produk, terus nama kategori nama kategori total terjual, total pendapatan, total ini berarti ID produk, nama kategori ID produk, nama produk belum, nama produk, nama kategori, nama kategori, ID produk, nama kategori sudah. Setelah nama kategori adalah membuat rumus sum yang mana didapatkan dari jumlah TL. Berarti kita harus panggil tadi ya, sisi detail penjualan. Kita samakan sama seperti sebelumnya, kita menggunakan alias atau pergantian nama DL jumlah, terus itu dinamai sebagai total terjual. Terus sum lagi untuk TL jumlah dikalikan dengan DL harga satuan, AS-nya itu total pendapatan produk, oke. AS terus kita ambil dari detail peminjaman awalnya, detail peminjaman kita tadi pakai detail join, gabungkan dengan dia
jualan tuh sama ID produk. Join berarti dia DL dot ID produk, joinnya anus produk produk dot p produk dot p aman sih. Joinnya produk dot p, onnya baru DL dot ID produk chat, terus p dot id produk, terus join. Setelah p dot id produk, join lagi dengan si kategori kita samakan kan, terus kategori hubungannya sama produk, ingat p sama id, kategori sama dengan k.id kategori. Ada id kategori. Oke, aman. Id kategori ganti sudah dikelompokkan kembali p.id produk, koma nama produk, koma nama kategori. Sudah. Error. Oh, ini salah. Create view, select id produk, nama produk, nama kategori, DL jumlah, hashtag terjual, J-nya kebanyakan main. Nah, copy aja. Enggak usah, ketik aja wis, lama. Dan peminjaman DL join produk B on DL ID produk sama dengan p.id produk. p.id produk on DL.id produk. Oke, aman. Join kategori p.id kategori set kategori p.id kategori kategori dikelompokkan by p.id produk, p.id produk, koma nama produk, koma nama kategori. Set. Oke, aman sih harusnya. Headline 7. Salah. DL jumlah dikali sama di mana ini? You have error in your check the manual dashboard. Sum DL jumlah kali DL harga satuan. Di sini dia namanya jumlah sama harga satuan. Harusnya benar sih. Oh iya, harus ada koma guys. Nah, di sini harus ada koma. Terus salin aja ya.
peminjaman BL join untuk B on BL.id untuk sama dengan B.id untuk join kategori on B.id kategori sama dengan kategori terus lain B.id produk B.id produk nama untuk dapat nama kategori B.id produk namanya ST tuh salah lagi nih lah yuk ngetik ulang lagi guys, ya Allah berapa banget salah guys. Peminjaman detail peminjaman BL peminjaman BL join produk P on BL.id produk join kategori K on P.id kategori K terus kita tabel awas DP detail peminjaman sih detail penjualan bukan kocak. Detail penjualan guys, penjualan kotak B penjualan nah oke kita akan coba select bintang from dari view rekap untuk berjumlah. Nah sudah berhasil, yeay sininya aman. Oke kita recordnya juga aman. Jadi MySQL select bintang from view rekap terjual yang mana disuruh nampilin ID produk, nama produk, nama kategori, total terjual, total mendapatkan, oke aman sudah. Baik mungkin begitu saja video yang dapat saya sampaikan dan juga tugas yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sekali apabila terlalu lama untuk loading karena saya juga masih belajar. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.